Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung pas lagi cari-cari rumah? Di satu sisi, lihat rumah baru kok ukurannya makin ciut ya. Tapi di sisi lain, ngelirik apartemen harganya bikin alus dada. Nah, selamat datang. Di sini kita bakal coba bongkar teka-teki besar yang lagi terjadi di pasar properti kita sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau lihat sinyal-sinyal yang ada sekarang, rasanya tuh pasar properti kita ini kayak lagi salah arah gitu. Ada sesuatu yang nggak nyambung antara apa yang disediain developer sama apa yang sebenarnya kita butuhin. Nah, ini dia nih, paradoks utamanya. Di sebelah kiri, developer terus-terusan ngecilin ukuran rumah baru. Kenapa? Biar harganya kelihatan masuk akal. Tapi di sebelah kanan, apartemen yang harusnya jadi solusi, harganya malah terbang tinggi kalau kita hitung per meter perseginya. Jadi bingung kan? Kutipan ini bener-bener nangkep inti masalahnya dengan sempurna. Dan ini bukan cuma teori loh. Ini fenomena yang beneran terjadi di kota-kota besar. Para pembeli mulai cari alternatif lain, dan pilihan mereka inilah yang akhirnya, mengubah permainan di pasar. Oke, kita mulai dulu dari sudut pandang pengembang ya. Strategi ngecilin rumah ini ternyata bukan cuma soal harga loh. Di baliknya, ini tuh soal manajemen risiko, sebuah langkah bisnis yang udah dihitung matang-matang. Jadi, downsizing itu sebenarnya adalah cara developer buat selamat dari tekanan ekonomi. Bukan karena mereka pikir kita suka rumah sempit. Tujuannya cuma satu, jaga angka di label harga biar nggak bikin calon pembeli kabur duluan. Simple kan? Dan tekanan ini beneran ada, bukan karangan. Laporan dari Turner and Townsend ini ngejelasin kalau biaya material, biaya tukang, semuanya itu lagi naik gila-gilaan di seluruh dunia. Jadi, apa yang developer lakukan? Ya, itu respons yang logis banget sama biaya produksi yang terus meroket. Oke, pertanyaan selanjutnya kan pasti, kalau bangun rumah tapak makin susah, kenapa nggak fokus aja bangun apartemen yang banyak? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru, karena ini menyangkut resiko yang nggak kelihatan. Ini dia kata kuncinya, inventory overhang. Ini tuh mimpi buruknya para developer. Coba bayangin, udah keluarin duit triliunan buat bangun satu gedung apartemen tinggi. Unitnya nggak laku-laku. Wah, risikonya itu gede banget. Tabel ini ngejelasin semuanya. Coba lihat deh. Proyek rumah tapak itu investasinya lebih kecil di awal, bisa dijual per tahap, jadi risikonya lebih gampang diatur. Bandingin sama apartemen, modalnya harus langsung gede di depan, dan risikonya tuh semua atau tidak sama sekali. Jelas kan, kenapa banyak developer lebih milih main aman dengan rumah kecil daripada ambil risiko raksasa di pasar apartemen? Oke, sekarang kita ganti topi. Kita lihat dari sisi pembeli. Ternyata, di tengah situasi ini, para pembeli juga makin pinter loh. Mereka udah nggak cuma lihat label harganya aja. Nah, ini dia titik baliknya. Fokusnya udah geser. Pertanyaannya bukan lagi, duit saya cukup nggak buat beli rumah ini? Tapi udah jadi, dengan harga segini, ruang dan kualitas hidup kayak apa sih yang saya dapat? Ini perubahan cara pikir yang fundamental banget. Dan perbandingan ini nunjukin logikanya. Rumah baru emang kelihatan kinclong, tapi ukurannya ya gitu deh. Sementara rumah secondary alias rumah bekas seringkali nawarin tanah dan bangunan yang lebih lega, lingkungan yang udah jadi, plus bisa dirombak sesuka hati. Dan seringkali harga per meter perseginya jauh lebih masuk akal. Jadi ini dia rangkumannya kenapa rumah secondary jadi primadona lagi. Ini bukan soal nostalgia, tapi murni kalkulasi cerdas. Pembeli dapat ruang lebih, privasi lebih, dan kendali lebih besar atas rumah mereka untuk jangka panjang. Tapi, jangan salah ya, ini bukan berarti apartemen itu pilihan yang buruk. Ada kok kondisi-kondisi tertentu di mana hunian vertikal itu justru jadi solusi paling top. Nah, sekarang kita coba lihat resep suksesnya dari kota-kota lain di dunia. Ternyata ada resepnya, dan ada 3 bahan utama yang nggak bisa ditawar. Pertama, lahannya harus benar-benar langka dan terbatas. Kedua, transportasi publiknya harus juara dunia, super efisien. Dan ketiga, yang paling krusial, ada perencanaan kota yang terintegrasi dari pemerintah. Nggak dibiarin jalan sendiri-sendiri. Di sini kita bisa lihat bedanya kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada kota vertikal yang efisien karena keterbatasan. Di sisi lain, ada kota yang modelnya terus melebar ke pinggiran, di mana rumah tapak akan selalu jadi pilihan utama karena lahannya masih ada dan transportasinya belum nyambung semua. Nah, perbandingan ini penting banget buat kita pahami. Nggak bisa kita paksain solusi ala Singapura ke kota yang strukturnya kayak Dallas. Kenyataannya, Jakarta dan sekitarnya itu tumbuhnya ke samping atau yang disebut urban sprawl. Dan ini sangat nentuin pilihan rumah warganya. Semua ini membawa kita ke bagian penutup. Kayaknya kita perlu lihat masalah ini dari kacamata yang lebih besar, nggak cuma soal harga melulu. Ini dia inti dari segala inti.
Rumah yang makin sempit dan apartemen yang selangit itu cuma gejalanya aja. Konflik yang sebenarnya itu jauh lebih dalam. Ini soal pertarungan antara tekanan harga, kebutuhan kita akan ruang untuk hidup, dan gaya hidup yang kita impikan. Jadi ini dia pertanyaan pamungkasnya. Apakah kita mau terus-terusan ngurusin gejalanya aja, yaitu harga properti? Atau jangan-jangan udah saatnya kita obati penyakitnya, yaitu cara kita merancang kota tempat kita tinggal? Dan kutipan penutup ini benar-benar jadi bahan renungan yang kuat ya. Mungkin solusi jangka panjangnya bukan sekedar utak-atik produk rumah biar laku, tapi secara fundamental mengubah cara kita berpikir tentang apa itu rumah dan apa itu kota. Sebuah pemikiran yang kayaknya perlu kita bawa pulang dan pikirkan bareng-bareng.